Halo semua, kembali lagi bersama saya di Cahyo Pertama di Duetang Makut. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang React.js bagian Get Started. Nah, tujuan kita kali ini adalah memahami pengertian React.js, kemudian memahami pengertian dan penggunaan CDN, memahami cara install React.js, memahami cara penggunaan create React app, kemudian memahami kode React.js. Oke, langsung lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu tentang apa itu React.js. React.js adalah sebuah library yang dibuat oleh Facebook untuk membuat UI atau user interface pada web dan juga mobile. Ini contohnya React Native seperti itu ya. Kemudian banyak orang yang menyebutnya sebagai framework. Nah, ini salah kaprah ya. Namun secara teknis React.js bukanlah sebuah framework, melainkan sebuah library untuk membuat UI seperti itu. Jadi jangan sampai salah menyebut. Oke. React directly in XML. Jadi kita akan mencoba langsung atau berinteraksi langsung dengan XML dengan menggunakan CDN. Lalu apa sih CDN itu? Jadi kita bisa mengenal CDN di sini, negahoster.co.id ini ya. Untuk link sudah saya taruh di deskripsi. Jadi ini ya, negahoster. Nah, di sini untuk pengertiannya ada di sini nih. Pengertian CDN ini ya. Kumpulan dari server global yang terletak di beberapa data center dan tersebar di berbagai negara. Jaringan ini berfungsi untuk mengirimkan konten dari suatu server ke suatu website. Nah, fungsi utamanya itu ini nih, mengirimkan konten dari server ke suatu website seperti itu ya. Oke, langsung lanjut. Jika kalian ingin membaca, kalian bisa melanjutkan membacanya di CDN tadi. Nah, di sini CDN yang digunakan ada React.js untuk membuat komponen, kemudian ada React DOM.js untuk merender komponen ke dalam HTML, kemudian yang terakhir adalah Babel.js digunakan untuk karena dia adalah kode JavaScript versi ES6 supaya dapat dikenali di web browser seperti itu ya. Kemudian di selanjutnya ini ada ini ya scriptnya yang akan kita gunakan dalam proses ini ya, berhubungan langsung dengan HTML-nya. Oke, langsung kita copy saja scriptnya. Untuk script ini kalian bisa cek di deskripsi, sudah saya sediakan. Oke, langkah selanjutnya kita buat directory terlebih dahulu di sini ya. Kita beri folder dengan nama bukan di sini, bentar. Bukan di sini. Aku taruh di website. Nah, aku taruh di sini. Aku beri nama React seperti itu ya. Lebih tepatnya React.js seperti ini ya. Lalu kita buka folder ini di Visual Studio Code. Bagi kalian yang belum tahu cara install Visual Studio Code, kalian bisa lihat di video-video sebelumnya, itu aku udah jelasin cara install Visual Studio Code seperti itu ya. Dan untuk React.js ini kalian butuh yang namanya Node dan npm. Dan itu juga sudah saya berikan di tutorial sebelumnya sih. Jadi kalian lebih baik cek di tutorial sebelumnya untuk cara instalasi Visual Studio Code dan cara instalasi Node seperti itu ya. Oke, kita udah buka seperti ini. Dan langkah selanjutnya kita buat new file. Misal kita beri nama dengan test xml.xml seperti ini. Nah, di dalamnya kita pakai HTML5 ya, HTML5 seperti ini. Nah, tadi kan kita udah ngopi CDN-nya. Nah, itu kita taruh di head-nya seperti ini. Oke, kita letakkan yang klik kanan format dokumen. Oke, nah pada bagian body kita tuliskan kayak gini ya, div. Misal ID-nya adalah mydiv seperti ini. Sebenarnya kalian bisa random sih ya. Ini bisa kayak gitu, bisa kayak gini. ID-nya bisa kalian buat semau kalian, tapi di sini saya pakai mydiv. Kemudian ada yang namanya script. Nah, script type-nya dia Babel. Dari ini ya, Babel ini ya, Babel standalone-nya. Jadi di sini ada text / Babel ini. Nah, seperti itu. Di sini kita pakai OOP ya, Java OOP
Jadi object oriented programming di bagian JavaScript itu bagaimana? Seperti ini tampilannya sih. Kita pakai kelas hello extend, kita extend react dot component seperti ini. Nah, kemudian kita render dengan mengembalikan nilai H1. Nah, ini tipenya ada JSX. Untuk JSX saya akan jelaskan di tutorial selanjutnya ya. Hello world seperti itu. Hello world seperti ini ya. Kemudian kita pakai React DOM untuk merender ini, React DOM dot render ini hello. Ini kan kelasnya hello. Kita tulis saja hello di sini. Kelasnya hello seperti ini. Kemudian document dot get element by id, kita pakai id mydiv ini ya, kita taruh di sini seperti ini. Yap, sudah selesai. Kita bisa cek langsung dengan cara ini ya, kita pakai live server. Sebentar, kalau live servernya nggak bisa, kita bisa buka langsung di foldernya ini ya. Kita buka langsung, kita cek apakah bisa. Jika bisa akan muncul seperti ini tampilannya ya, hello world. Kalau nggak bisa ya berarti error gitu ya. Kalian harus teliti dalam menangani suatu aplikasi. Nah, di sini nggak ada error sama sekali, cuma ada warning message ya. Dia memberitahukan pesan warning aja. Nah, di sini kita udah berhasil berhubungan langsung dengan XML-nya pakai ini, pakai CDN dari React ya. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah ini ya, setting up React environment. Nah, untuk langkah ini nih kalian butuh node seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Kita bisa pakai ya npm install main.g create React app. Oke, kita coba langsung di sini aja ya. Kita pakai terminal. Kita pakai npm main.g main.g npm install npm i main.g kayak gini, kemudian create React app, terus create main React main app seperti ini ya. Kita tunggu aja. Jadi ini kita menginstal create React app secara global seperti itu ya. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, setelah proses selesai tampilannya akan seperti ini, karena dulunya saya itu pernah install npm create React app ini, jadi sini tulisannya updated, artinya memperbarui satu package seperti itu ya. Nah, untuk langkah selanjutnya kita bisa kayak gini. Ini kalau kita menggunakan npx ya, tapi kan kita menggunakan npm, jadi kita langsung aja np di sini npm atau ini ya create React app, karena kita udah install create React app, jadi penggunaannya seperti ini, create React main app. Nah, seperti ini. Kemudian ini nama aplikasi yang akan kita buat, misal di sini adalah first gitu ya, first seperti ini. Kemudian kita enter. Oke, kita tunggu sampai proses instalasi selesai. Nah, maka akan muncul folder baru bernama first. Nah, ini aplikasi yang akan di-generate oleh create React app seperti itu ya. Kalian tunggu saja sampai prosesnya selesai. Nah, selamat. Kita telah berhasil menginstal React.js. Jadi untuk memulai aplikasinya kita tinggal ikutin perintah yang ada di sini dengan cara ketik cd first. First ini adalah nama foldernya. Jadi kita akan masuk ke
folder first ini kita masuk dulu. Nah, untuk orangnya kita kan pakai yarn start. Ini kalau pakai yarn, tapi kalian juga bisa pakai npm start seperti ini ya. Oke, kalian tunggu aja apakah kita ini berhasil menginstal React atau malah sebaliknya seperti itu ya. Oke, maka akan langsung redirect ke browser kalian, ke browser default kalian ya terutama. Nah, di sini karena browser default saya adalah Google Chrome, jadi langsung masuk ke Google Chrome. Oke, dan berhasil. Tampilan awal dari instalasi atau tampilan awal dari setelah kita selesai menginstal React.js adalah seperti ini. Oke, selanjutnya kita bisa mulai bermain-main dengan React.js. Oke, kita langsung lanjut. Oke, ini seperti ya tadi kita bisa run the application. Oke, untuk selanjutnya kita bisa modify React application. Oke, ganti semua konten di dalam div class name app dengan kode XML. Oke, kita lihat dulu di source. Oke, di app.js ini ya. Jadi yang ditampilkan itu adalah ini tadi, learn React ini ya. Jadi tampilnya seperti ini, learn React. Kita bisa edit semua ini ya. Kita bisa menghilangkan linknya, misal kita hilangkan. Jadi kita save, dia akan langsung compiling kemudian run lagi. Jadi langsung reload, kemudian langsung hilang nih. Nah, dia tuh kayak gitu. Jadi sistemnya seperti Nodemon seperti itu ya. Kita bisa edit di sini. Terserah kalian sih ya. Di sini dengan kode XML. Untuk kali ini kita cuma pakai kode XML. Jadi misal ini kan P ya. P ini aku ubah menjadi H1 misalnya. Terus aku beri nama welcome to Doyatama Code seperti itu. Kemudian maka akan tampil welcome to Doyatama Code di sini. Nah, seperti itu ya. Oke, langsung ke next dan akhirnya selesai. Nah, mungkin sekian tutorial yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada pertanyaan silakan kalian tanya aja di kolom komentar. Sekian dari saya, jangan lupa untuk subscribe, share video ini ke teman-teman supaya apa yang kalian ketahui teman-teman juga tahu. Oke, selamat mencoba dan semoga berhasil.